Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad pada makalah yang kedua dari bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wal maqalatu saniyatu qala an-nabiyyu alaihi salamu alaikum bimujalasatil ulama ayil amilin. Dan bermula makalah yang kedua itu bersabda oleh Nabi, di atasnya Nabi itu salam kesejahteraan. Alaikum bimujalasatil ulama. Lazim bagi kalian dengan bergaul, dengan duduk dengan para ulama, artinya ulama yang beramal. Wastima'i kalamil hukama'i ayil alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Dan dengan mendengar perkataan-perkataan hukama. Siapa yang dimaksud dengan hukama? Yaitu orang-orang yang mengetahui dengan zat Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Lagi yang benar pada perbuatan mereka dan pada perkataan mereka. Jadi isinya dalam makalah, dalam sabda Nabi ini adalah hal yang harus kita lakukan adalah bergaul dengan para ulama dan juga mendengar perkataan ataupun kalam dan nasihat daripada al-hukama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang sesuai antara perkataannya dan perbuatannya, bukan orang munafik. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kenapa kita harus bergaul dengan ulama? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan ianya Allah akan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Artinya al-ilmin nafi'. Artinya ilmu yang bermanfaat. Inilah alasannya mengapa kita harus bergaul dengan para ulama. Karena melalui orang itu, Allah menghidupkan hati kita yang mati. Dengan sebab ilmu yang terdapat daripada para ulama dan para hukama. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana yang menghidupkan ianya Allah akan bumi yang mati, akan tanah yang mati. Dengan apa menghidupkan? Dengan air hujan. Jadi umpamanya ataupun ibaratnya adalah begitu. Allah menghidupkan, menggerakkan hati kita kepada kebaikan dengan sebab adanya ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghijaukan suatu tanah, suatu tempat yang tandus dengan sebab adanya air hujan. Jadi ilmu disamakan dengan air hujan pada sama-sama memberi manfaat kepada kita. Sedangkan hati kita yang mati, yang jauh daripada ilmu, disamakan dengan tanah yang tandus. Jadi tidak ada manfaatnya hati kita jika tidak ada ilmu. Begitu juga dengan tanah, tidak ada manfaatnya bagi kita jika ia tandus. Wa fi riwayat Tibrani an Abi Hunaifah an Abi Hanifah jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Sedangkan dalam satu riwayat yang lain bunyi hadisnya bukan seperti hadis di atas, tapi jalisul kubara, saling duduk oleh kalian akan orang-orang besar, ulama besar. Wasailul ulama'a, dan bertanya oleh kalian akan para ulama. Wa khalitu, dan berbaur oleh kalian akan hukama. Wa fi riwayatin, sedangkan dalam riwayat yang lain, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara. Duduk oleh kalian, bergaul oleh kalian akan para ulama, dan berteman oleh kalian akan para hukama, dan berbaur oleh kalian dengan ulama-ulama besar. Jadi melalui 3 hadis di atas bisa kita pahami bahwasanya yang namanya ulama itu dibagi kepada 3. Fa'innal ulama'a salah satu aksamin. Sesungguhnya ulama itu 3 pembagian. Yang mana al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama adalah ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Mereka juga disebut dengan pemilik fatwa ataupun ulama-ulama fikih. Yang kedua adalah wal ulama'u bidzatillahi faqat. Orang-orang yang alim, orang-orang yang hanya mengenal Allah saja. Namun mereka tidak fokus lagi kepada fatwa, tidak fokus lagi kepada ilmu fikih.
tingkatannya sudah lebih tinggi ketimbang ulama yang pertama. Mereka dijuluki dengan wahumul hukama'u. Mereka adalah para hukama atau yang sering disebut dengan hukama. Fafi mudakhalatihim talhibun lil akhlaq li'annahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Maka sabit dalam bergaul mereka itu pembersihan bagi akhlak. Kenapa bisa membersihkan bagi akhlak? Karena sesungguhnya mereka itu bercahayalah hati mereka dengan sebab mengenal Allah, dengan sebab ma'rifah Allah, dan bercahayalah sir-sir mereka itu, hati mereka yang terdalam dengan cahaya keagungan Allah. Jadi untuk ulama ini, dalam pergaulan kita dengan mereka akan berefek kepada baiknya akhlak kita. Karena bersumber dari hati mereka yang bersih, yang disebabkan oleh cahaya ma'rifah Allah. Sedangkan yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini wa humul kubara'u inna mukhalatatu ahlillahi tuksibu ahwalan saniyatan. Yang ketiga adalah ulama dengan dua pembagian. Dan bermula mereka itu orang-orang yang besar, al-kubara. Karena bahwa sungguh bergaul dengan ahli Allah, dengan orang yang mengenal Allah itu memperoleh akan keadaan-keadaan yang terpuji, keadaan-keadaan yang bagus. Jadi untuk pembagian ulama yang ketiga adalah ulama yang paham keduanya. Mereka ma'rifah bidzatillah dan mereka juga ma'rifah bi ahkamillah. Jadi dinamakan dengan al-kubara. Kenapa kita harus bergaul dengan para ulama tersebut? Efeknya adalah jika kita bergaul dengan orang-orang yang mengenal Allah, ahlullah, kita akan memperoleh keadaan-keadaan yang baik, akan memperoleh kondisi-kondisi yang baik, merubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Itulah efek yang disebabkan oleh sebuah kebaikan yang ada pada ulama. Apabila kita bergaul dengan ulama, maka kebaikan tersebut akan menular kepada kita. An-naf'u bil lafzi fawqa an-naf'i bil lafzi. Dan bermula manfaat dengan memperhatikan itu di atas manfaat dengan lafaz. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu wa man la fala. Maka siapa saja yang memberi manfaat akan engkau oleh memperhatikannya, niscaya memberi manfaat akan engkau oleh kata-katanya. Wa man la fala, dan siapa saja yang tidak bermanfaat bagi engkau oleh memperhatikannya, maka kata-katanya juga tidak bermanfaat begini. Ini maksudnya, jika kita fokus ataupun bergaul dengan ulama secara langsung, itu lebih berefek ketimbang kita hanya mendengar kalam-kalamnya saja, hanya mendengar tausiah-tausiahnya saja melalui media sosial atau platform lainnya. Karena apabila kita bergaul secara langsung dengan ulama, kita akan mendapat keberkahan daripada mereka itu. Jadi intinya faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Jika kita bergaul secara langsung, maka kita akan bermanfaat dengan ulama, akan memperoleh manfaat dengan ulama itu. Secara memperhatikan, otomatis jika secara memperhatikan saja kita dapat memperoleh manfaat daripada ulama, maka setiap kata-kata yang dia berikan, setiap nasihat yang dia berikan kepada kita juga akan bermanfaat. Begitu juga sebaliknya. Apabila saat kita bergaul dengannya, ataupun kita memperhatikannya dari jauh melalui media sosial, tanpa bertemu dengannya secara langsung, maka setiap nasihatnya dapat diragukan ataupun tidak bermanfaat bagi kita, tidak langsung berefek, tidak berbekas. Jadi ini ada satu cerita yang cocok dengan hadis di atas. Wa kana as-Sahrawardi yatufu fi ba'dhi masjidil Khaif bi Mina yatasaffahul wujuha. Dan adalah Sahrawardi itu berkeliling ia pada sebagian masjid Khaif di Mina. Yatasaffahul wujuha. Ia mencari, mengecek, menelaah akan wajah-wajah daripada orang-orang yang ada di masjid. Faqila lahu fihi. Maka ditanyai orang baginya padanya perbuatan. Jadi ketika Sahrawardi ini berkeliling di dalam masjid
sembari mengecek, melihat satu persatu wajah-wajah orang yang ada di dalam masjid, maka ditanyakan, mengapa engkau melakukan demikian? Faqala, maka menjawab ianya Sahruwardi, Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba, idza nadaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Apabila hamba itu melihat kepada seseorang, niscaya mereka itu memberikan akannya seseorang, akannya kebahagiaan. Jadi Sahruwardi ini mengetahui bahwasanya di kalangan Allah ini ada hamba-hamba yang apabila mereka melihat, memandang wajah orang lain, maka orang yang mereka pandang itu akan merasakan kebahagiaan. Fa'ana atlubul dzalik. Maka bermula aku itu yang aku cari akan demikian. Maka itulah jawaban dari Sahruwardi. Beliau mencari hamba-hamba yang demikian. Apabila mereka melihat kepada Sahruwardi, maka Sahruwardi akan merasa tenang, akan merasa bahagia. Inilah maksud daripada وَالنَّفْعُ بِاللَّفْظِ فَوْقَ النَّفْعِ بِاللَّفْظِ. Manfaat dengan memperhatikan itu berada di atas manfaat dengan nasihat ataupun petuah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di atas umatku, hal keadaan umatku itu yang lari mereka daripada ulama dan daripada ulama fikih. Maka efeknya memberi bala akan mereka oleh Allah dengan 3 bala. Jadi ini adalah konsekuensi apabila kita tidak bergaul, apabila kita tidak berteman dengan ulama. Awaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama adalah mengangkat oleh Allah akan keberkahan daripada usaha mereka. Jadi maksudnya usaha dalam mencari rezeki, Allah cabut berkahnya. Rezeki yang kita dapatkan tidak ada berkahnya, dalam artian tidak ada nilainya. Mungkin kita memperoleh gaji yang banyak, tapi manfaatnya sangat sedikit, tidak bermanfaat bagi kita untuk negeri akhirat kita. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan bermula yang kedua itu memberi kuasa oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu umat akan kekuasaan yang zalim. Jadi efek yang kedua apabila kita tidak bergaul dengan para ulama adalah Allah akan memberikan kepada kita seorang pemimpin yang zalim. Nah, ini sebenarnya kesalahan dari rakyat, kesalahan daripada kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi para ulama sehingga kita mendapatkan pemimpin yang zalim. Jadi tidak sepenuhnya salah daripada karakter pemimpin itu sendiri. Wasalitsah yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Dan efek yang ketiga ini yang paling bahaya, naudzubillahi min dzalik. Mereka akan keluar daripada dunia dengan tanpa iman. Mereka akan meninggal, umat-umat yang lari daripada agama, yang tidak bergaul dengan para ulama, akan meninggalkan dunia ini dengan keadaan su'ul khotimah, yang menyebabkan kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Jadi inilah isi daripada makalah yang kedua, dari bab yang kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua.